Anda masih di Ekonomi Yesel. Ya, kalau kita dengarkan tadi penjelasan Pak Basuki, memang tantangannya begitu luar biasa. Tetapi teman-teman pengusaha dan konsultan siap menopang kegiatan kita pembangunan infrastruktur. Betul. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh DPR sendiri, Pak? Ya, bagaimana Mas Nusirwan? Apakah memang yang sudah disampaikan oleh Pak Basuki tadi itu cukup atau memang akan ada tambahan bantuan lagi dari anggota Dewan yang menjadi mitra kerja dari Kementerian PU? Terima kasih. Mengukur capaian infrastruktur artinya banyak. Ya. Banyak yang bisa kita dapatkan. Dari data yang ditampilkan oleh Metro TV tadi, sebetulnya pemahamannya yang pertama, bahwa potensi kegiatan infrastruktur di Indonesia masih begitu besar. Kebutuhannya masih begitu tinggi. Bila dibandingkan dengan regional Asia Tenggara saja, mungkin inilah kesempatan untuk baik dari potensi dalam negeri, pembiayaan dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Saatnya sekarang. Tidak menjadi heran apabila pada periode saat ini kondisi yang kata banyak pihak mengatakan bahwa ekonomi menurun, tapi menurut kami itu adalah sebaliknya bagi Indonesia. Ini adalah kalau dari kacamata Pak Nusirwan, apa yang harus dilakukan Kementerian PUPR lagi, Pak, untuk supaya pencapaian ini lebih tinggi lagi? Kementerian PUPR sudah sangat paham apa yang akan dilakukan. Sudah memiliki rencana strategis 2015-2019 dan menjadi catatan bahwa banyak pekerjaan yang sekarang dilakukan sebetulnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tertunda selama ini. Limpahan berarti? Ya, jadi dan itu memang saat ini sedang dikerjakan, bahkan sudah beberapa yang sudah diselesaikan. Jadi kalau dari sisi Komisi 5, apa yang sudah dicapai sekarang ini 45% seperti katakan Pak Basuki, sudah baik? Kita tentunya harus melihat ke belakang. Maksudnya adalah sebetulnya anggaran tahun ini baru efektif dimulai pada bulan April. Jadi setiap siklus 5 tahunan itu hal yang selalu terjadi. Pembentukan pemerintahan baru, nomenklatur kementerian baru, maka tentu secara administratif membutuhkan konsolidasi baru. Seingat kami berdasarkan catatan, efektif bekerja baru pada bulan April, setelah turunnya APBN perubahan. Maka kalau dihitung dari bulan April sampai saat ini, angka persentase 43% bagi Kementerian Pekerjaan Umum, dan beberapa hal yang dihasilkan, ini merupakan beberapa program-program besar pada masa lalu yang tadi disampaikan oleh Metro TV, jalan di tempat. Nah, ini kita sudah lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kunci itu sudah berjalan. Tentu kalau bicara Pak Nusirwan, kalau Pak Basuki, kalau bicara pencapaian memang ada yang luar biasa dilakukan dalam hampir 1 tahun pemerintahan ini. Jalan tol Cipali, ada bendungan Jati Gede yang sudah dilakukan, sodetan Ciliwung sudah hampir selesai. Kalau dari kacamata Pak Basuki sendiri, Pak, sejauh mana Pak Basuki menilai peran teman-teman dunia usaha dalam membantu Kementerian PUPR? Oke, apa yang disampaikan oleh Pak Nusirwan tadi ada 2 hal, Bapak, ya, yang saya ingin garis bawahi. Pertama, dengan capaian 44, berapa persen tadi? Ya, 44,8. Ya, kalau kita lihat detailnya, itu pada bulan Juni itu 9%, ya, karena baru mulai April. Nah, ini yang tahun 2016 yang 9% ini akan kita geser ke Januari, karena sudah tidak ada tidak ada hal yang istimewa pada akhir tahun dan awal tahun ini, awal tahun 2016. Jadi nanti ini akan kita geser grafiknya ke lebih awal, itu yang pertama. Yang kedua, dengan tadi daya saing yang kondisi yang sedikit menurun, itu juga sebagai opportunity pada saat kita mengalami ekonomi pelambatan ekonomi ini. Berarti opportunity untuk kita bekerja lebih banyak, ya kan? Kita bayangkan kalau ini sudah semua tinggi, gitu. Bukan menghibur diri, tapi ini adalah suatu kesempatan juga untuk kita berbuat lebih banyak. Nah, pasti dengan kondisi anggaran yang keterbatasan anggaran ini, peran swasta sangat dibutuhkan, dan ini terbukti di bidang perumahan.
swasta sendiri sudah menginvestkan sekitar 53 triliun dalam program sejuta rumah. Sedangkan di jalan tol yang tadi saya sampaikan, ada Bitung, Manado, ada Samarinda, Balikpapan, ada Cisumdawu, ada Solo, Kertosono, ada tol yang di Jabodetabek. Semuanya kalau yang untuk investasi. Berapa itu, Kak? 723 triliun. Jadi kita bayangkan. Ya. Pengadaan barang dan jasanya apa juga dilakukan dari program itu, Pak? Oh iya, kita tender, ada yang prakarsa, ada yang tender investasi. Tapi semua yang dibiayai oleh swasta murni yang 723 triliun lagi tadi. Sedangkan untuk yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam bentuk VGF itu tidak lebih dari 10% dari itu. Kalau ada harapan untuk teman-teman pengusaha jalan tol, konsultan, apa sebetulnya yang diharapkan peran dari pemerintah kepada mereka, Pak? Pertama, kalau dari konsultan, saya ingin mengharapkan pengawasan untuk bisa meningkatkan mutu dari pekerjaan itu. Itu yang harus dilakukan oleh konsultan kita, ya, dalam rangka menunjang program-program pembangunan infrastruktur ini. Karena biasanya desain-desain sudah kita kerjakan, pelaksanaannya membutuhkan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan mutu pekerjaan tersebut. Itu yang terutama dari teman-teman konsultan. Sedangkan dari para investor itu termasuk juga kontraktornya. Jadi pengadaan penyedia jasanya harus lebih profesional, yang certified untuk bisa mengerjakan. Sebenarnya ada dua mata uang. Tanpa diawasi pun harusnya dia mempunyai etikat baik untuk memberikan yang terbaik kualitasnya. Tapi itu juga tidak lepas dari pengawasan dari para konsultan. Itu. Nanti kita tanyakan ya, Leo, ya, ke teman-teman Asosiasi Tol Indonesia yang juga konsultan, tantangan yang diberikan oleh Pak Menteri, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Channel.